1960, Prodi Ilmu Hukum Universitas Sains Al-Quran. Untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum, saya akan menjelaskan satu tema yang berjudul penyelenggara jalan sebagai subjek hukum tindak pidana. Sebagaimana lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dijalankan oleh banyak pihak secara bersama-sama antara instansi terkait. 1. Bagian negara atau pemerintah dalam prasarana jalan oleh kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang jalan. Yang kedua, bagian negara atau pemerintah dalam hal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bagian sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, bagian negara atau pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri. Yang keempat, bagian negara atau pemerintah dalam hal perkembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab pada bidang teknologi dengan adanya kebijakan yang lebih tajam terkait dengan tujuan serta asas yang termuat di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka akan dapat tercipta lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, selamat, aman, juga terintegrasi dengan mode transportasi lainnya. Tujuannya tidak lain agar perekonomian nasional dapat berkembang sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Forum lalu lintas dan angkutan jalan juga berperan penting dalam penyelenggaraan koordinasi antar instansi sehingga terjadi keterpaduan dalam penyelesaian masalah lalu lintas. Selanjutnya, agar dapat mempertahankan jalan yang layak atau kondisi jalan yang baik guna mengatasi tingginya angka kecelakaan akibat jalan yang rusak. Poin pertama, penyelenggara jalan sebagai subjek hukum tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi si pelanggar aturan tersebut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Yang ketiga, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Oleh karena antara kejadian orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan, diancam dengan pidana. Melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons menjabarkan unsur objektif serta unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dalam pasal 28 ayat 1 KUHP, sifat overbar atau di muka umum. Unsur subjektif antara lain
Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Poin yang kedua, pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera diperbaiki, jalan yang rusak sehingga menyebabkan laka lantas, telah dicantumkan sebagai delik pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan. Bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlalu lantas. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak dengan segera dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya. Menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi untuk memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak, penyelenggara jalan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal 1. Tidak memperbaiki jalan yang rusak dengan segera, sehingga mengakibatkan laka lantas. Yang kedua, tidak memberikan peringatan kepada jalan yang belum diperbaiki. Yang ketiga, tidak melakukan perawatan dan perbaikan dengan sehingga masih banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat permukaan, maupun berlubang. Yang keempat, tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat. Baik, dalam pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang dapat menyebutkan siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan yang mempunyai kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak dapat dihindari. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan tidak dapat dilaksanakan karena penyelenggara jalan sebagai badan hukum publik tidak ditentukan dengan tegas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.